Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan berbagi praktek baik tentang budaya positif di sekolah. Nah, di sekolah kita sebenarnya sudah ada ya budaya positif yang kita terapkan. Seperti contohnya mungkin tata tertib sekolah itu termasuk budaya positif. Yang di sini saya akan sedikit berbagi praktek baik untuk sekedar sharing tentang budaya positif yang saya peroleh dari kegiatan pendidikan guru penggerak itu di modul 1.4. Kami yakin Bapak dan Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu Bapak dan Ibu mencapai visi sehingga tercapai budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Saya akan mengajak melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah kita. Bagaimanakah strategi kita dalam praktek disiplin tersebut? Apakah selama ini kita bersungguh-sungguh menjalankan disiplin atau kita melakukan sebuah hukuman? Nah, di sini di mana kita menarik garis pembatas. Dan di sini ada teori kontrol tentang budaya positif. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yang kemudian hari berkembang di mana meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, makna disiplin positif di sini, konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib atau aturan norma dalam kehidupan bersama yang melibatkan orang banyak. Disiplin adalah suatu sikap mental yang dengan sadar dan keinsafan mematuhi terhadap perintah-perintah atau larangan yang ada terhadap suatu hal. Nah, nilai kebajikan yang bisa kita ambil di sini adalah sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian nilai kebajikan yang lain bisa kita lihat dengan sikap murid seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Kemudian motivasi perilaku manusia, itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku kita sebagai seorang manusia. Kemudian di sini keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif,
Hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, untuk keyakinan kelas ini saya ingin sedikit berbagi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak kemarin. Kita sebelum membuat keyakinan kelas, kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita di dalam kelas, bagaimana membuat kesepakatan kelas. Semua anak kita libatkan dalam membuat kesepakatan kelas. Nah, di situ misalnya contohnya kita berdiskusi dengan anak-anak kita di kelas untuk membuat kesepakatan kelas tersebut. Misalkan kita sebagai guru memancing anak terlebih dahulu, anak-anak bagaimana kita membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini misalkan ibunya mencontohkan terlebih dahulu, kira-kira kesepakatan kelas seperti apa yang harus kita tulis di dalam kelas kita untuk kita taati bersama sehingga nanti menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif supaya anak-anak bisa menerapkan kesepakatan kelas tersebut. Contohnya misalkan datang dan pulang tepat waktu. Nah, kira-kira anak-anak bisa mengusulkan yang lain, anak-anak kita libatkan semuanya. Misalkan, Bu, tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu, kita ubah kalimatnya dari kalimat negatif, tidak kan kalimat negatif. Kita ubah menjadi sebuah kalimat positif, seperti misalkan menjaga kebersihan kelas. Nah, di situ kan kalimatnya lebih positif. Kemudian kalau di kelas bawah mungkin ada, Bu, tidak boleh berkelahi dengan teman. Nah, itu kita bikin kalimat yang positif. Contohnya apa kira-kira, Bu? Kalau tidak berkelahi dengan teman, kalimat positifnya menyayangi sesama teman. Nah, di situ juga bisa seperti itu. Kemudian yang lain lagi kita pancingan, oh, Bu, tidak mengobrol waktu ibu menjelaskan di kelas misalkan. Nah, di situ bisa kita ubah menjadi kalimat yang positif juga. Kira-kira apa ya kalau tidak mengobrol, kalimat positifnya, Bu? Mendengarkan ketika ibu sedang menjelaskan. Nah, di situ juga bisa. Kemudian kita tambahin lagi, bisa dibikin banyak untuk peraturan kelas. Kemudian kita tulis di papan tulis terlebih dahulu. Nanti kita bisa tuliskan di sebuah karton sebagai keyakinan kelas. Nah, di situ kita bisa bacakan. Mungkin kalau di kelas rendah sering-sering kita ingatkan anaknya. Kalau sedikit mungkin anak ada melanggar, kita bacakan, oh, kita ingatkan apa ya kesepakatan kelas yang kita sepakati. Nah, ini misalkan tidak boleh makan di dalam kelas katanya gitu. Oh, kalimat positifnya kemarin apa itu? Makan pada tempatnya. Nah, seperti itu kan bisa kita ingatkan anak-anak supaya anak-anak mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kelas. Nah, itu untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu bisa kita gunakan di dalam kelas kita masing-masing. Kita coba, kita bikin, kemudian kita bisa menerapkannya di dalam kelas. Kalau di sini keyakinan kelas ya, kita bisa juga misalkan di sini kita membuat keyakinan kantor atau mungkin keyakinan guru di dalam kantor bisa, ya enggak? Nah, misalkan apa ya kesepakatan yang ada di dalam kantor atau kesepakatan yang kita buat bersama dengan teman-teman sesama guru. Misalkan saya contohkan kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran. Nah, di situ bisa. Kemudian apalagi kira-kira mungkin di kantor datang dan pulang tepat waktu mungkin bisa. Kemudian lagi apa? Bisa di dalam kantor juga apa? Toleransi dengan dengan rekan sejawat. Kemudian apalagi Bu Irianti kira-kira nilai positif yang bisa kita terapkan di dalam lingkungan kerja kita. Contohnya yang bisa rukun dengan warga atau teman di
dalam kantor. Nah, teman sejawat bisa juga seperti itu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang kita bisa ambil dalam suatu keyakinan. Kalau kita sudah yakin, berarti kita nanti akan mentaatinya. Nah, insya Allah seperti itu kita bisa mulai dari kelas kita, kemudian di lingkungan sekolah kita yang lebih luas lagi. Nah, ulun lanjutkan. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada rasa cinta dan kasih sayang. Nah, di sini rasa cinta dan kasih sayang ini semuanya menginginkan itu ya Bu, baik itu dengan keluarga, dengan anak, kemudian mungkin dengan anak didik jika kita menginginkan rasa cinta dan kasih sayang. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada kekuasaan. Untuk kekuasaan mungkin di dalam kelas kita ingin anak-anak didik kita menurut dengan kita. Kemudian ada kebebasan. Kadang kita rasa pengennya nggak mau diatur, pengen bebas juga. Kemudian kesenangan dan bertahan hidup yang terakhir. Semua manusia ingin bertahan hidup untuk kelangsungan dirinya. Kemudian nilai kebajikan, ada posisi kontrol di situ. Kita sebagai guru bisa mengambil salah satu posisi kontrol tersebut. Misalkan kita menghadapi kasus anak, kita sesuaikan dengan posisi kontrol itu. Kita bisa melihat apakah kita nanti sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak, kemudian apakah kita nanti sebagai penghukum atau pemantau atau sebagai teman dan sebagai manajer. Nah, ini kelima posisi kontrol ini sangat diperlukan oleh kita sebagai seorang guru untuk menghadapi siswa kita. Mungkin menghadapi siswa yang sedikit bermasalah atau kasus, misalkan contohnya ada anak yang datang terlambat. Nah, di mana kita memerlukan posisi kontrol yang seperti apa? Apakah sebagai teman kita cara menegurnya, berdiskusi dengan anak kita, atau sebagai yang lainnya, atau mungkin kadang perlu kita sebagai penghukum. Nah, itu melihat situasi kasus yang dialami oleh seorang anak. Itu kita menerapkan di sini, kita ambil mana yang tepat untuk memposisikan kita sebagai seorang guru. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, di sini untuk segitiga restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk segitiga restitusi kita bisa mengawali dengan menstabilkan identitas. Nah, di sini kita coba menstabilkan identitas anak kita ketika mereka sedang membuat kesalahan. Contohnya, misalkan ada anak yang makan di kelas, mungkin anak kelas 1 atau mungkin yang lainnya, anak kelas 5 juga bisa. Pada waktu jam pembelajaran, contohnya mereka ada yang salah satu anak sedang makan di kelas. Nah, cara menstabilkan identitasnya bagaimana? Itu kita tanya dulu menurut versi mereka, kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, mungkin alasannya, oh Bu, saya bangunnya kesiangan sehingga saya tidak sempat sarapan di rumah. Akhirnya terpaksa waktu jam pelajaran karena saya lapar, saya makan di kelas. Nah, di situ kita gali dulu di mana permasalahan anak. Kita tanya dulu itu yang namanya menstabilkan identitas tadi. Jadi kita tidak langsung memberi hukuman kepada mereka tentang kesalahan mereka. Kita tanya terlebih dahulu bagaimana caranya atau bagaimana ceritanya menurut versi mereka, mengapa mereka bisa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita secara tidak langsung menuntun anak, mengingatkan anak bahwa tindakan anak tersebut adalah salah, tetapi dia merasa bahwa perbuatannya itu tidaklah sangat fatal. Jadi di situ mereka tahu bahwa tindakan mereka itu salah. Kemudian kita coba memberikan mengarahkan mereka untuk mencari solusi sendiri. Jadi bagaimana solusi yang terbaik
untuk kesalahan yang mereka perbuat itu kita arahkan mereka untuk mencari solusi. Contohnya tadi kata saya makan di kelas tadi, oh kira-kira solusinya supaya tidak bangun terlambat, kemudian bisa sarapan di rumah bagaimana? Nah, bangun lebih pagi atau tidurnya tidak kemalaman. Nah, di situ mungkin bisa dia mencari solusi tersendiri. Oh Bu, berarti saya harus bangun lebih awal, kemudian supaya bangun lebih awal saya tidak begadang atau tidur larut malam. Nah, di situ anak bisa mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan sebuah keyakinan. Kita kaitkan lagi dengan keyakinan kelas kita tadi. Kira-kira yang mereka lakukan itu melanggar keyakinan di kelas apa tidak? Nah, di situ yang melanggar berarti bagaimana nantinya supaya dia tidak melanggar lagi dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah, itu contohnya tentang segitiga restitusi. Kita harus bisa memberikan arahan kepada mereka tentang permasalahan mereka dengan cara memberikan segitiga restitusi kepada mereka dengan menerapkan posisi kontrol yang tadi Bu, yang 5 posisi kontrol tadi, baik kita sebagai manajer ataupun sebagai teman ataupun sebagai pembuat rasa bersalah atau penghukum. Nah, di situ kita kaitkan, semuanya berkaitan di situ tentang permasalahan anak. Jadi kita harus menguasai bagaimana membuat segitiga restitusi, bagaimana kita menempatkan diri sebagai posisi kontrol itu, dan bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat sebuah keyakinan kelas sehingga bisa menjadikan kelas menjadi tertib, kemudian belajar juga bisa berjalan dengan nyaman. Nah, itu kira-kira sedikit gambaran dari disiplin positif yang saya sampaikan. Mungkin kesimpulannya di sini adalah budaya positif itu bukan sekedar tentang aturan, tetapi tentang menanamkan nilai, keyakinan, dan kebiasaan baik dalam proses belajar. Dengan penerapan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memotivasi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Itu sedikit berbagi praktek baik saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan budaya positif yang lebih baik di sekolah kita bersama. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.